Dosa besar 41, membenarkan dukun dan ahli nujum. Membenarkan dukun dan ahli nujum. Kalau dukun sudah tahu semua insya Allah ya. Tahu ya? Ya, prakteknya apa-apa. Tapi kalau Ustadz ngikutin cara dukun, atau tahu gak? Secara simpel gini. Dukun itu kalau datang pasiennya, kalau berobat, minimal berobat lah. Pasti nanya nama, nanya kelahirannya. Kalau ada ustadz, kiai, ada yang minta diobati, nanya namanya siapa, lahirnya hari apa, itu bisa dipastikan dia adalah dukun. Selain orang kelurahan ya. Selain orang kelurahan. Jadi kalau ada kiai nanya lahirnya hari apa, ya kan? Gitu kan? Kebetulannya apa? Itu pasti dukun. Karena dia memakai ilmunya ilmu siapa? Maka bahwa kahinun, maka dia adalah dukun. Gak bisa diragukan lagi. Lah iya, tadi di atas ustadz malah kiai. Tetap aja dia adalah dukun. Apalagi nanya bawa fotonya apa enggak. Ya, kalau bukan orang kecamatan mau bikin dan sekarang udah ada foto digital, itu pasti siapa? Dukun. Gampang itu Pak ya. Walaupun di atas dia, Ustadz, kiai siapa lagi? Habib, bukan yang ini. Misalkan ditanya lahirnya hari apa, mana fotonya, di mana, pasti dia kahinun, dia siapa? Dukun. Itu ya. Nah, yang harus Anda jelaskan adalah ahli nujum. Ya, kenapa ahli nujum itu sangat tipis-tipis, Pak? Dan setiap orang belum tentu jadi dukun. Belum tentu dukun. Ya, atau gini. Setiap dukun pasti tukang nujum. Tapi tidak setua ahli nujum adalah, nah antum pun boleh jadi pernah jadi tukang nujum. Tukang apa? Ramal. Tukang ramal itu, tukang ramal gak mesti dukun. Gitu. Hah? Babaledogan? Apa bahasa ini? Tebak-tebakan. Ya kan? Dengan perkara yang gaib, itu termasuk ahli nujum. Dan itu termasuk dosa besar. Kayaknya anak saya ini anak pertama ini kayaknya kalau nikah sama anak bontot bagus nih kayaknya. Nah itu nujum tuh. Pernah dengar gitu? Dan diyakini. Ya, pokoknya nih kalau anak bontot ya pastilah. Itu nujum itu. Padahal yang mengetahui yang gaib termasuk depan la ya'lamuha illallah, hanya siapa? Allah. Yang meyakini hal demikian termasuk ya di kalangan para nujum. Dan itu termasuk dosa besar. Gitu. Misalkan nagih utang. Wah kayaknya kalau hari Jumat nih pasti dapat lagi. Disandarkan ke hari Jumat, tentu. Walaupun Jumat berkah, iya kan? Itu kan yang ke masjid aja yang dapat. Ya, jadi hal-hal demikian hati-hati, karena tidak semua tukang nujum adalah dukun. Semua ada kemungkinan jadi tukang nujum. Sampai di sini coba di hadisnya. Alinea ketiga. Asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun. Pagi-pagi hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang mukmin, ada yang kafir. Faman qala muntiruna bifadillah. Barang siapa yang mengatakan hujan ini karena Allah turunnya, maka dia beriman. Fadzalika mu'minun bi, dia beriman kepada aku, wa kafirun bil kawakib, dia kufur kepada bintang ke bintang. Wa man qala mumtiruna binawi kada, hujan karena bintang anu, bintang A dan bintang B, maka fadzalika kafirun bi, dia kufur kepada aku dan dia beriman kepada bintang. Bukankah pernah ada yang mengatakan gitu? Bulan ini nih bulan hujan nih. Bulan turunnya apa? Dikatakan kalau berberan ini bulan apa? Nah, itu. Dia beriman kepada siapa? Kepada kawakib, bintang, bulan-bulan, tapi kufur kepada siapa?
Tapi kalau dia mengatakan mumtiruna bi fadlillah, Masya Allah hujannya karena Allah, maka dia beriman kepada aku, kafir kepada kawakib, kepada bintang ke bintang. Itu kan sering terjadi. Ya seperti itu. Ini termasuk apa? Perbuatan nujum. Ancamannya Pak, di Alenia yang paling bawah, 119, man ata arrafan fasalau an syai'in fasaddaqau lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke dukun atau paranormal bertanya tentang sesuatu dan dia meyakininya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Bukan 40 waktu, tapi 40. Datang satu kali membenarkan perkataan siapa? Dukun atau paranormal atau para ahli nujum, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Bayangin. Anak Ustadz gak nanya, tapi dengar dari mana? Orang lain, fasoddaqo, dia membenarkannya, sama. Anak gak dengar tapi baca di mana? Media sosial tentang zodiak. Apa itu? Bintang-bintang apa namanya? Iya. Iya, Taurus apalah itu. Antum fasoddaqo meyakininya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40. Coba kalau mati sebelum 40 hari. Sul Khotimah. Ini masalah nujum. Contoh? Disepakati para ulama, bila ramalan cuaca dikembalikan kepada ahlinya, BMKG itu, nggak ada masalah. Karena dia mengkaji sebab. Mengkaji apa? Sebab peralihan cuaca. Nggak ada masalah. Ya? Kenapa? Oh, itu menunjukkan tidak mewakili sebetulnya. Iya. Makanya orang yang bukan ahlinya dilarang karena bagian daripada ramalan. Gitu. Jadi kalau diserahkan pada ahlinya, secara sains dia melihat gak ada masalah. Yang dipermasalahkan kan bukan sains, menebak saja Pak. Ini bulan ini begitu. Sehingga disebutkan kalau Allah menciptakan apa bintang, maka menciptakan bintang itu hanya untuk 3 perkara. Satu adalah untuk hiasan langit. Yang kedua, bintang diciptakan untuk rujuman lisyayatin, alat untuk melempar syaitan. Yang ketiga diciptakan bintang adalah untuk petunjuk jalan. Gitu aja, seperti itu. Dan itu sebetulnya kepada ahlinya. Ya, yang bukan ahlinya kan nggak tahu. Bagaimana Allah cara melempar apa? Syaitan dengan apa? Bintang nggak tahu. Konteksnya gini Ustaz. Kita meyakini atau tidak meyakini boleh nggak? Artinya gini, misalnya malam ini akan hujan nih. Kita meyakini. Meyakini? Hujan akan hujan. Iya. Karena ramalan tadi. Karena ramalan. Iya. Kan diprediksi akan hujan malam. Kebetulan kita. Nah kemudian kita meyakini. Nah tidak boleh. Tidak boleh. Jadi katakanlah ala kulli hal wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Sudah kita hargai yang meramal, tapi keyakinan turun dan tidak serahkan kepada wallahu alam kita katakan. Kan gini, diramalkan tanggal sekian, hari sekian, hujan petir di daerah, katakanlah Jabodetabek. Kita katakan, wallahu a'lam, selesai. Jangan, oh iya, kalau iya besoknya panas, malah caci maki juga. Ini parah nih. Dan suruh siapa percaya? Kan disuruh percaya hanya siapa? Kepada kita katakan, wallahu, kita punya tauhid untuk membentengi hal-hal demikian dengan mengucapkan hanya Allah yang Maha tahu. Dosa besar ke-42. Pembangkangan istri kepada suami. Kalau sebaliknya gimana? Ini kan dosa besar pembangkangan seorang istri kepada suami. Ada gak pembangkangan suami kepada istri? Ada gak? Hah? Yakin Pak Dudi gak ada? Fir'aun membangkang istrinya gak? Hah? Fir'aun membangkang istrinya gak? Istrinya soleha gak? Fir'aunnya? Berarti membangkang gak? Ada sebetulnya.
Ada suami yang membangkang cuman sedikit. Karena perintahnya suami mentaati istri, maka yang ada tuh adalah istri yang membangkang suami. Seharusnya suami tidak boleh membangkang siapa? Dalam ketaatan. Dalam apa? Dan itu jarang. Jarang Pak Dudi. Ada tapi jarang. Ada tapi yang banyak adalah istri membangkang suami. Kalimat membangkang itu kan dari hal sepele kadang-kadang. Ya, tapi membangkang suami. Ini termasuk dosa besar. Ini tolong dicatat aja, tapi jangan dibikin status. Contoh dalam hadis di alinea yang kedua. Idza batatil mar'atu hajiratan firasha jaujiha lana ta'al malaika. Apabila seorang istri tidur di malam hari dengan memisahkan diri dari kasur suaminya, maka para malaikat melaknatnya. Ini termasuk membangkang. Apa namanya ini bahasa modernnya apa namanya? Pindah kamar apa pindah? Pisah ranjang. Ini pisah ranjang. Jadi bahasanya, barang siapa istri yang tidur mendirikan pisah ranjang tanpa izin suaminya, maka selama itu dilaknat oleh malaikat. Ini membangkang. Walaupun itu kesel, Ustaz. Tanya dia lagi kesel gitu. Ya itu kan namanya juga lagi kesel, pasti pindah ranjang. Kalau gak kesel ngapain pindah ranjang? Iya, kan kesel itu seringan-ringannya kesel, tidur belakang-belakangan. Itu seringan-ringannya. Tidurnya niru anak kos itu kan. Itu seringan-ringannya. Maka level pertengahannya bisa apa? Tadi. Nah, level paling membangkangnya ya dia pulang ke mertua. Itu. Tidur di bawah, Ustaz. Tidur di bawah gitu. Sama aja. Lah kalau disuruh kan berarti kan ada masalah. Suami yang nyuruh. Bukan, istrinya yang nyuruh kamu tidur di bawah aja gitu. Lah itu lebih parah lagi. Kalau istri yang nyuruh lebih parah lagi. Kan gitu ya. Lebih parah lagi kalau istri yang nyuruh, kan gitu ya. Nah. Ya, itu lebih parah lagi kalau gitu. Oke lah. Jadi dia dilaknat siapa? Malaikat. Ini para suami boleh nih lebih dihafal hadis ini. Yang alinea kedua. Alinea kedua lebih dihafal. Jadi kalau begitu pindah dia bilang, kamu mau tidur di laknat malaikat? Lu apa? Ya tidur bisa ranjang tuh di laknat malaikat. Itu. Nah kalau gitu kan pasti dia tidur dalam keadaan tidak tenang. Kenapa? Mau tidur di laknat malaikat siapa yang tenang? Kan gitu ya. Jadi jangan dikasih tahu istrinya ini. Hah? Yang pertama juga cakep tuh yang pertama. Apabila seorang laki-laki menggauli istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya itu tidak datang. Dia datang ke tempat tidurnya, istrinya gak mau digauli, ya. Lalu suaminya itu tidur dalam keadaan marah kepada istrinya. Siapa yang punya pengalaman kayak gini? Ngajak suaminya tidur, ya, berhubungan, istrinya gak mau. Pasti dong laki-laki, pastilah laki-laki itu pasti marah. Maka pertanyaannya, siapa yang ngalamin? Siapa ya? Maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Maksudnya kalau pagi hari masih dia marah. Kalau suami si marah tidak memaafkan masih dilaknat oleh siapa? Malaikat. Maksudnya suami itu kadang berbaik hati. Kalau keinginannya kan malam hari. Kalau sudah pagi hari keinginan sudah pupus. Maka sudah memaafkannya. Maka malaikat tidak lagi melaknatnya. Jangan berlebihan. Siapa tahu istri juga kalau siang hari mau kan. Masya Allah. Islam itu luar biasa ya. Dan lebih beruntung lagi antum ngaji nih hari ini. Itu lebih beruntung. Lengkaplah sudah. Seperti apa? Tapi Mbak. Ya, gak apa-apa. Ya. Gak masalah. Ya kan gini,
masalahnya suami ridho apa enggak. Kan yang menjadi malaikat melaknat itu kalau suami marah. Kalau saya belum merit, Pak. Gini, kalau ngajak istri gak mau. Tapi suaminya gak marah, gak masalah. Jadi malaikat tuh melaknatnya kalau suaminya, itu aja masalahnya. Apalagi kalau dinego kan gak ada masalah. Iya, kata istrinya, Bang, besok aja habis duhur. Kan gak masalah. Gak masalah. Itu. Nah, gak ada masalah. Asal jangan bohong. Kalau marah dilaknat. Misalkan istri bilang gak capek, tapi dia mengatakan besok, dinego besok karena gak mau. Itu dosa. Bolehnya dinego kalau ada udzur. Ada udzur syar'i. Capek yang luar biasa, ngantuk, itu udzur syar'i, boleh nego. Tapi kalau keadaan dia merdeka, gak masalah. Karena malas melayani, apapun itu dosa. Gitu. Ya. Gitu ya. Masya Allah. Jadi suami boleh menego istrinya untuk ngajak tidur bila memang istri ada udzur. Tetapi bila suami nego istri atau istri justru menego suaminya tanpa udzur, maka tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, seperti itu. Apa? Ya ibadah lah, Pak. Dosa besar 43. Ini panjang kalau yang barusan itu. Memutuskan tali silaturahim dengan kerabat dekat. Ini bahasan khusus. Kalau disebut silaturahim itu khusus keluarga. Karena kalau yang lain keluarga tidak bisa disebutkan silaturahim. Keluarga termasuk kerabat. Siapa kerabat itu? Jalur mertua. Mertua itu disebut kerabat. Jadi kalimat silaturahim jangan dipakai umum. Bab khusus tidak boleh masuk ke bab umum. Jadi satu nasab termasuk melangkah ke sana aja ada kerabat itu adalah mertua, ini termasuk bab silaturahim. Kita suka memakai umum. Kita lagi silaturahim sama siapa? Teman kantor. Bukan silaturahim. Itu adalah pertemuan persahabatan. Iya, atau silatul ukhuwah boleh menyambung persahabatan. Tapi kalau silaturahim itu bab khusus yang ada tali nasab. Iya, dan keluarga nama aqarib adalah mertua. Termasuk dosa besar, bahkan Nabi mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Jangan coba-coba memutus silaturahim dengan keluarga, ancamannya dia tidak akan masuk surga. Gitu. Bukan dengan teman. Bukan dengan teman. Maksudnya dengan siapa? Keluarga. Ya, dengan kerabat. Secara umum ya mutus persahabatan juga nggak boleh. Tapi lebih parah lagi levelnya dengan siapa? Nasab. Dengan apa? Dengan nasab. Ancamannya tidak akan masuk surga. Perintahnya, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyasir rahimah. Jadi orang yang sempurna imannya adalah selalu menjaga silaturahim dengan apa? Keluarganya, ya. Dengan keluar termasuk dengan mertuanya. Itu. Makanya aneh kalau dikatakan silaturahim dengan orang lain, bukan silaturahim. Apa namanya? Teman, ditolak bukan. Ya. Jama dengan mufrad bedanya itu aja. Sedangkan tujuannya sama. Makanya ada yang disebut silatul ukhuwah, silatul asdiqai, itu beda. Ukhuwah itu kan umum. Asdiqai ya kerabat, tapi dengan nasab mau rahim atau silaturahmi. Dosa besar ke-44. Jam berapa ini Afan? 16. Jam 4. Kita masih 1 jam lagi. Bisa? Hah? Enggak, lanjutin aja dulu. 1 jam. Setelah itu bebas kan ya? Lebih enak itu kan? Oke ya, bismillah. Mumpung pematerinya masih kuat.
Soalnya kalau sudah break sebentar agak nanti antum juga nanti habis enak gini lagi gitu kan. Oke, lanjut aja. Sudah. Ke-44. Kalau bisa selesai malah lebih enak lagi. Menggambar makhluk hidup di pakaian, dinding, dan semacam. Wah, ini nggak usah lah. Ini kan bait ghair muslim. Bait ghair muslim. Qul ya ayyuhal kafirun. Menggambar makhluk hidup. Makhluk hidup. Di mana itu? Pakaian. Dinding. Spray dan lain sebagainya. Ini yang menempelnya dilaknat, yang melukisnya pun dilaknat. Kedua-duanya dilaknat. Ini termasuk dosa besar. Ya, kalau ada yang masih pakai itu mungkin belum tahu. Kalau dia menyengaja ya termasuk dosa besar. Sebentar. Nabi bersabda, man sawwara suratan ya kullifa ayun faha fiha arruha yaumal qiyamah. Barang siapa yang menggambar satu gambar makhluk hidup, maka dia akan dibebankan untuk meniupkan ruhnya pada hari kiamat. Yang membuat satu gambar, ya, lukisan, apapun makhluk hidup, maka kerjaannya besok akan Allah perintahkan untuk meniupkan ruh. Dan pasti gak bisa sampai hari kiamat. Itu. Bukan karikatur. Bukan karikatur dibolehkan. Yang kedua, foto itu memoto boleh. Hasil foto juga boleh. Ulama berbeda pendapat memajang foto. Itu. Yang moto kan suruhnya jelas. Tapi beda pendapat dalam memajang. Para salafus soleh dilarang memajang foto dalam bentuk apapun. Kecuali dalam hal yang sangat darurat. Apa itu? KTP, paspor, terima saya nikahnya, buku nikah. Adapun dokumentasi pernikahan masih dibolehkan asal tidak dipajang. Taruh di mana? Di album. Iya. Kalau ada teman yang nanya, adakah kenang-kenangan? Ada. Mana? Sudah perlihatkan di album. Jangan dipajang. Itu pendapat yang kuat menurut para salafus saleh. Maka mereka termasuk di kalender pun mereka agak mau. Itu. Ya, mutlak. Kalender. Ya, jangan maksa karena hukumnya sama. Ya. Tapi ada sebagian yang melonggarkannya. Gini. Kalau antum ta'arud dua perkara yang krusial, biasanya para ulama mengambil perkara yang lebih kuat. Karena jalan selamat itu harus lebih diambil daripada yang masih ragu. Itu biasa para ulama ahli hadis seperti itu. Ini yang ta'arud dua perkara, subhat, mana yang diambil? Jalur yang lebih kuat, bukan yang lemah. Ya, kecuali di sisi yang lain. Dan itu dibolehkan. Misalkan para polisi untuk otopsi atau apa, jelas ya dibolehkan dan lain sebagainya. Itu hal demikian. Jadi kita kalau ada ta'arud hadis tentang hal itu tidak boleh mengambil yang mudah, yang lemah, tapi ambil yang kuat. Ya jumhur ulama yang kuat mengambil tidak boleh. Silakan googling. Maka pendapatnya sebahagian, berarti kan bukan sebagian besar. Jumhur mengatakan tidak boleh. Kita ngambilnya yang mana? Jumhur dong. Dan gitu. Berarti boleh ngambil yang lain tapi dalam hal yang apa? Amat sangat daruri, emergency. Gitu. Ya. Surah, ya seperti itu. Ada hadisnya di sini. Ini hadis kedua, ketiga ya.
Oh tidak dicatatkan hadisnya. Di hadis yang lain ada tentang malaikat maut tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada suar. Ya. Dan yang kayak gini kan kita nggak usah dibikin susah, berat, ngapain juga, ya kan? Ya kan? Kayak gini tuh kan masalah foto di rumah juga kadang-kadang dibikin ribet, didiskusikan, di-share di grup, berantem, ya ngapain juga sih? Cuman foto doang, kan gitu kan? Terus juga kita mau dipajang foto tuh yang foto tahun berapa? Di ruang tamu. Mau foto tahun berapa? Zaman SMA. Atau foto yang hari ini. Yang menariknya apa enggak kan? Ya kan? Gambar umur kan umur hanya angka, gambar tuh kan hanya kulit saja yang Allah bungkus. Yang harus kita banggakan adalah apa yang telah kita perbuat untuk hari esok. Kan itu kan sebetulnya. Kualitas kita ini apa? Kan itu yang harus kita banggakan. Ya, kalau membanggakan orang supaya datang ke ruang tamu kita melihat foto kawinan kita, tidak semua orang membanggakan itu. Iya kan? Iya, ya enggak semua orang satu pikiran enggak kan? Kata ini cantik banget istrinya, kata enggak biasa, cantikkan istri saya, kan bisa aja, kan bisa begitu kan? Karena di atas langit ada itu kan gitu. Kan ya hanya orang yang suka mempermasalahkan gitu kan kayak buang-buang waktu. Ya. Maka Anda juga ada nanya gitu kan sudah jelas tuh buang-buang waktu, nggak usah jawab. Kan ngapain? Yang sudah jelas kan sudah, nggak usah dipermasalahkan lagi. Tinggal tafadhol, mau yang mana ikuti. Jalur yang selamat, jalur yang bikin rumit. Ya kan? Kalau yang bikin rumit kan bikin masalah. Kita cari jalur yang apalagi sudah umur-umur ngapain cari masalah? Ya kan? Buang-buang apa? Cari yang jalur selamat. Bahkan bila perlu tanpa disoal, tanpa ditanya, tanpa diperiksa. Kalau ada tuh pengen antum ditendang malaikat masuk surga aja kan enak. Kan nggak ada, tetap diperiksa. Kan gitu. Dosa besar ke-45. Mengadu ini bahasa. Maka ayatnya wala tuti kullahalabin mahin hamazim masya'in binamin. Dan janganlah kalian ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke sana kemari menghambur fitnah namimah. Domba itu setiap ketemu domba pasti beradu. Maka beda domba dengan embe. Tolong dicatat nih. Domba sama kambing itu beda. Kambing ketemu temannya jarang Pak berantem. Yang ada kawin. Maka antum kalau belajar kawin sama nggak usah gitu Pak. Gitu kan. Ketemu siapapun kecil ke dia kawin, tapi domba sama ketemu besar kecil pasti beradu. Anak paham kenapa? Anak orang Garut. Garut terkenal dengan domba Garut. Bahkan diabadikan itu domba daerah Cikajang, Cibodas itu, walaupun kecil itu harganya sudah puluhan juta. Kenapa? Dipelihara biar bisa diaduin. Jadi ketemu siapapun ngadu domba. Maka orang yang suka ngomongin orang itu, dia dinisbatkan dengan orang yang suka ngadu domba. Dia satu level dengan domba itu. Yang suka ngomongin orang itu satu level derajatnya dengan apa? Domba. Dan itu termasuk dosa besar. Di sisi lain hadis menyebutkan dul wajhain. Orang yang suka ngadu domba itu orang yang punya dua muka. Ke sana mukanya lain, ke sini. Kenapa? Supaya orang itu beradu. Ya. Sekarang beradu argumen, beradu macam-macam, akhirnya beradu beneran. Itu termasuk siapa? Domba. Karena dia selevel dengan, kalau domba Garut masih ada harganya. Tapi kalau orang memiliki sifat domba, jelas tidak ada harganya. Bahkan kelak akan dilemparkan ke dalam neraka. Dosa besar ke-46. Meratapi dan menampar pipi saat musibah kematian menimpa. Namanya niyahah. Ya. Menampar pipi atau meratap itu teriak-teriak dengan kalimat-kalimat keberatan tentang siapapun yang meninggal di sanak saudaranya. Kan sering tuh sampai meninggal, kenapa kamu yang duluan meninggal? Gak saya dulu, kan gitu. Itu namanya meratap.
Dan itu termasuk dosa besar. Bahkan mengatakan, coba kalau boleh gak usah istrinya dulu yang meninggal saja suaminya. Nanti istri juga ngomongnya begitu. Iya, kalau mau minta kan meninggal bareng-bareng. Kan gitu. Ya Allah wafatkan saya dengan istri saya secara bersamaan. Kan itu boleh. Ya, itu. Tapi itu bagian orang yang gak ada iman. Ya kalau ada iman kan imannya takdir kan. Nah, sudah mau nikah siapa duluan juga gak ada masalah. Ya masalah nanti istri antum nikah lagi itu urusan lain. Ya kan? Yang dikhawatirkan para laki-laki gitu kan. Kalau saya nanti meninggal nanti istri saya, itu maksudnya yang masih muda. Kalau yang sudah tua kan nggak mikir itu, istrinya meninggal soal juga terserah lah. Orang nggak laku lagi juga, nggak masalah kan gitu. Ini termasuk orang yang tidak mengimani takdir, dan itu termasuk apa namanya dosa besar. Atau dengan merobek baju, menampar muka, membotaki rambutnya. Ada orang yang meratapi kematian cukur rambut, dibotakin rambutnya. Kenapa? Meratapi kematian. Itu termasuk dosa besar. Hati-hati itu ya. Nah Ustaz, kok seperti itu? Apakah mungkin? Jawaban anak, amat sangat mungkin. Seseorang itu mendekati dalam bentuk menampar, merapat, meratapi, atau memukul-mukul paha, amat sangat mungkin. Dan itu hati-hati. Ya. Nah itu, ya bisa seperti itu. Ngamuk-ngamuk. Nah kata Nabi alaihissalam, dua hal jika ada pada manusia maka akan menyebabkan kekufuran. Apa yang pertama? Menghina nasab. Dan yang kedua, meratapi mayit. Itu termasuk kufur. Kalau antum tinggal istri yang sedang bahagianya rumah tangga, itu ada kemungkinan keinginan meratap tuh ada. Sedang bahagia, sedang cinta-cintanya, anak juga senang-senangnya, tiba-tiba istri meninggal. Itu kemungkinan arah ke sana tuh dorongan untuk yang tadi itu kemungkinan ada. Maka perlu iman. Kalau sudah lagi mungkin lagi jenuh-jenuhnya rumah tangga meninggal mungkin gak ada masalah. Apalagi yang berantem terus sama istrinya mungkin alhamdulillah. Beda gitu kan. Atau boleh jadi sudah ada yang baru disiapkan di alhamdulillah juga. Tapi yang sedang nikmat-nikmat Allah berikan diuji meninggal, maka Nabi katakan hati-hati dengan meratap tadi. Minimal memukul-mukul apa? Paha. Itu dorongan itu ada. Dan anak cerita anak pun dorongan kayak gitu ada. Walaupun orang mengatakan anak itu ustaz, dorongan untuk itu masih ada. Maka kalau tidak ada iman, Nabi sayang sama kita, hati-hati dengan hal itu. Itu. Ya. Nggak usah dibayangkan ya. Minta doa panjang umur. Sama pasangan. Dosa besar ke-47. Menghina nasab. Tadi udah dibahas yang pertama ya. Di hati tadi. Menghina apa? Nasab. Menghina nasab tuh boleh langsung, boleh tidak langsung. Tidak langsung. Antum menghina nasab orang lain, maka orang lain akan menghina nasab kita. Menghina orang tua orang lain. Bapak kamu PKI umpama. Maka dia juga akan menghina siapa? Orang tua kita. Itu namanya ta'nun nasab. Ke-48. Perbuatan melampaui batas, berbuat kerusakan. Ini melakukan kerusakan tidak boleh. Tapi kalau melakukan kerusakan yang sudah sampai melampaui batas, maka ini masuk kepada dosa besar. Nabi bersabda, Innallaha awha ilayya an tawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yabkharu ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar supaya kalian bersikap tawadhu, rendah diri, rendah hati. Sehingga salah seorang dari kalian tidak melampaui batas terhadap yang lain dan tidak bersikap bangga diri satu sama lain. Makanya ketika kita dianiaya oleh orang lain, sebetulnya membalas dengan ukuran yang sama itu dibolehkan.
Nah ulang ya. Ketika didolimi oleh orang lain, dibalas dengan ukuran yang sama, itu dibolehkan. Yang dilarang bila balasannya melampaui batas. Ditampar. Tampar lagi. Boleh. Dengan ukuran kualitas dan kuantitas yang sama. Pertanyaannya, bisa nggak? Di jalan tiba-tiba ditampar. Nampar dengan yang sama, bisa nggak? Maka cenderung apa? Melampaui, maka jangan. Kan itu. Kalau sama, ada timbangannya oke. Ini kan tampar geplak, ditampar, ditendang, didorong. Wah, balasannya 1 dibalas 10. Itu termasuk melampaui, maka dihukumi dengan apa? Dosa besar. Maka maafkan sebetulnya. Kenapa? Karena kalau dibalas tidak mungkin bisa. Dosa besar ke-49. Memberontak dengan senjata dan mengkafirkan karena dosa-dosa besar. Memberontak dengan senjata. Namanya apa tadi? Kudeta. Ini hukumnya haram. Lalu kemudian mengkafirkan para pelaku dosa besar yang memang belum memenuhi syarat. Tidak boleh. Haram juga hukumnya. Iya, yang belum memenuhi syarat untuk masuk kepada kategori kafir, tidak boleh. Dia zina, lalu kita katakan kafir loh, haram, tidak boleh. Dia mencuri, katakan kafir loh, haram. Yang boleh dikatakan kafir kalau memang syariat sudah memenuhi bahwa dia seorang apa? Dia tidak mau sholat, dia tidak menerima wajibnya hukum sholat, maka kafir. Kalau dia tidak sholat karena malas, gak kafir, dia munafik. Beda hukumnya. Jadi tidak boleh menggampang-gampangkan menuduh seseorang kafir. Kecuali kalau sudah apa? Memenuhi syarat kafir menurut agama. Gitu ya. Itu. Memberontak tidak boleh, termasuk di dalamnya bom bunuh diri. Itu diharamkan. Kecuali kalau apa? Kalau apa di situ? Iya, orang kafir yang datang membunuh kita. Iya, datang kepadanya untuk membunuh mereka. Boleh. Tapi secara umum dilarang untuk apa? Masa di negara yang sudah disebut masih dalam komunitas negara muslim, lalu dia melakukan bom? Itu. Lalu diyakini sebagai jihad. Nah, itu keliru. Dosa besar ke-50. Menyakiti kaum muslimin dan mencaci mereka. Ini sudah kita bahas di bab berapa tadi? Tentang apa tadi? Mencela atau memarahi ya kaum muslimin. Sabbul muslim termasuk kufur tadi. Ya. Termasuk kedoliman ya. Kedoliman di bab keberapa Anda lupa tadi. Ini hadisnya pasti sama yang dibawakan. Oh iya. Di alinea yang ke-1, 2, 3, 4, ke-5. Innallaha yubghidul fahisyal al-badi. Sesungguhnya Allah murka kepada orang yang berbuat keji dan gemar berkata kotor. Maksudnya kepada bil khusus tujuan hadis ini kepada saudaranya yang beriman. Hati-hati lupa. Termasuk dalam Islam itu panggil memanggil yang memang tidak disukai tidak boleh. Lakob melakobi, kunyah dengan kunyah yang memang dia tidak suka tidak boleh. Teman ngaji ini, panggillah dengan namanya yang memang dia suka, dipanggil dengan nama tersebut. Jangan coba-coba memanggil dengan nama yang ia nggak suka, itu termasuk dosa besar. Ya, apa biasanya? Kadang-kadang celetuk-celetukan. Ya, dia nggak suka dipanggil botak. Itu nggak boleh, dosa besar. Ya, sekalipun orang itu diam saja, boleh jadi diam itu karena nggak berani membalas pada waktu itu. Tapi ingat besok di akhirat akan Allah persilahkan untuk kisosnya. Jadi hati-hati dengan panggil memanggil yang memang tidak disukainya. Maka panggillah dengan nama yang disukainya. Sekalipun bukan namanya tapi dia menyukainya, panggil dengan nama tersebut. Karena Nabi mengatakan demikian.
Anda namanya bukan yang bagus, tapi nama bagus ini nama ini. Kata Nabi, ghayyir, ganti namamu. Dan panggillah orang itu dengan nama yang dia sukai, walaupun bukan nama aslinya. Bahkan nama asli yang kurang bagus sudah dibuang. Iya, panggilnya dengan nama yang baik. Jangan coba-coba. Orang tinggi panggilnya Tawil. Walaupun pakai bahasa Arab, dia nggak suka. Tawil apa? Tiang listrik. Ya udah boleh, tinggi gitu kan. Karena tinggi banget tiang listrik. Ya nggak boleh. Itu termasuk dosa besar. Ya Tawil. Ya pokoknya macam-macam. Nggak boleh. (16:22) Termasuk dosa besar menyakiti para kekasih Allah dan memusuhi mereka. Lebih khusus kepada auliyaus sholihin, para wali-wali Allah yang sebenarnya wali, bukan mengaku-ngaku sebagai wali. Yang benar wali bukan ngaku-ngaku sebagai wali. Tidak boleh menyakitinya. Siapa wali Allah itu? Setiap orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang warok dalam hidupnya, maka dia layak mendapatkan julukan sebagai waliullah. Walinya siapa? Allah, maka tidak boleh disakiti. Antum ada teman jamaah rajin ke masjidnya, datang setiap waktu, bahkan di awal waktu sudah datang ke masjid. Orangnya gak banyak ngomong, hanya yang hak saja. Dan antum tahu dia dermawan segala macam, maka jangan coba-coba menyakiti orang tersebut. Karena hakikatnya dia siapa? Jangan, bau sorga ya. Antum nyanda gitu kan, bau sorga nih. Itu juga nggak boleh. Karena tidak layak bercanda, mengolok-olok orang seperti itu. Wali itu kadang-kadang ya orang baik itu kan tidak mesti kelihatan tahunan ke masjidnya. Awalnya orang tuh gak baik, tiba-tiba seminggu baik. Baru minggu ini baik, rajin ke masjid dan sebagainya. Tiba antum celetuk, tumben ke masjid nih. Nah, itu juga tidak boleh, menyakiti perasaannya. Atau ada ke masjid, sudah lama ke masjid, baru ke masjid lagi. Antum tumben, ini kemana aja, udah bau kematian nih kayaknya. Nah, itu udah gak benar juga. Kadang-kadang jamaah tuh banyak yang asbun, asal bunyi. Padahal hakikatnya menyakiti. Itu tidak boleh. Karena menyakiti kaum muslimin, menyakiti waliullah, dia sama dengan menyakiti Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di hadis di halaman 145 alinea kedua, yaqulu Tabaraka wa Ta'ala, Allah berfirman, Man adali waliyan faqad adatu bil harb. Jadi barang siapa yang memusuhi kekasihku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia sama saja dengan apa? Telah mengajak perang padaku pada hari kiamat. Allah yang menantang perangnya kepada siapa? Yang menyakiti para waliullah. Tapi dalam tanda yang benar waliullahnya. Bukan orang gila disebut wali. Nggak ada orang gila. Wali itu orang waras. Karena disebut orang yang beriman bertakwa. Kata takwa itu berarti orang yang melaksanakan perintahnya. Taklif perintah itu kepada orang yang waras, bukan orang yang tidak waras. Jadi mana mungkin ada wali? Ya, ada di kalangan yang di sana aja. Wali majdub dan lain sebagainya. Wali itu yang waras. Ya. Kalau wali yang nggak waras ya repot. Disuruh ke timur malah ke barat nanti. Sholat isya malah sholat subuh. Masa antum ikutin? Ya Pak Wali, ya Syekh Wali boleh ngimamin dia. Sholatnya isya. Dia sholat subuh malah. Diikutin bagaimana? Ya kan? Ternyata walinya majnun dia. Nah, tidak mungkin. Jadi hati-hati dengan para wali. Yang beriman, bertakwa, warok kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hakikatnya dia adalah para wali Allah. Dosa besar ke-53. Enggak apa-apa. 52. Menjulurkan pakaian melebihi mata kaki sebagai bentuk keangkuhan dan semacamnya. Sebagai bentuk keangkuhan dan semacamnya. Ini yang disebut dengan isbal. Nah, isbal itu memanjangkan celana di bawah mata kaki. Ingat, bukan cuma kepala yang ada matanya, kaki pun ada matanya. Maka mata kaki jangan dihalangi. Ya, pakailah pakaian di atas mata. Nabi bersabda, man asfala minal ka'ben minal izar fa finnar.
barang siapa yang pakaiannya yang lebih bawah daripada mata kaki, maka kelak dia berada di dalam neraka. Ya. La yanzuru ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan melaknat, Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan kainnya melebihi mata kakinya. Ya, walaupun ada yang mengatakan ini katanya kalau dilakukan karena sombong. Kalau nggak sombong, nggak ada masalah, ya. Tapi sebahagiannya lebih berhati-hati tentang ini karena memang kebanyakan madharatnya daripada manfaatnya. 147, lihat di alinea yang kedua. Iyyaka wal isbala. Iyyaka wal isbal al-izari fa innaha minal makhilati. Nah ini. Jauhilah olehmu perbuatan memanjangkan pakaian melebihi mata kaki karena itu termasuk keangkuhan. Termasuk apa tadi? Hindari karena itu termasuk keangkuhan. Ya. Wa innallaha la yuhibbul makhilah. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang memiliki sifat angkuh. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Itu tentang isbal. Dosa besar ke-53. Memakai kain sutra dan emas bagi laki-laki. Sutra dan emas bagi laki-laki. Insya Allah ya, ini paham semua ya. Ini haram hukumnya dua perkara tadi. Sutra bagi laki-laki kecuali yang ada udzur. Yakni tidak boleh memakai pakaian yang lainnya bahannya kecuali yang nyaman bagi punya penyakit tertentu dengan bahan sutra, maka itu dibolehkan. Ya, bagi apa? Sutra. Tapi kalau emas mungkin nggak ada celah untuk apa laki-laki pakai emas. Kecuali yang Jawa yang boleh. Karena emasnya mas Jawa. Ya, gigi dari emas nggak boleh. Apapun yang bagi siapa laki-laki. Ya, ini di dunia, Pak. Karena besok di akhirat semuanya dibolehkan. Emas boleh dipakai untuk laki-laki di akhirat. Sutra pun juga termasuk pakaian ahli surga itu dari apa? Sutra yang berwarna hijau. Masya Allah itu. Bersabarlah kalau pengen pakai sutra sampai besok di mana? Di akhirat. Bukan cuma kain sarung tapi semua jubahnya terbuat dari sutra. Sabar aja Pak, 70 tahun kok. Kalau umurnya 70, 80 ya sabar 80 tahun. Kalau di bawah itu ya lebih sabar lagi. Ya. Ini kalau laki-laki udah pakai kalung emas tuh bangga banget. Ya, gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Termasuk apa yang diharamkan? Aniyah, alat-alat rumah, piring, sendok, gelas. Ya, haram dipakai di dunia. Tapi halal besok di mana? Di akhirat. Dan semua besok di akhirat terbuat dari emas, Pak. Untuk apa? Menunjukkan rendahnya dunia. Sekarang kan yang punya emas tuh kelihatan tinggi, Pak. Besok itu piring garpu dari emas, bahkan klosetnya kalau ada, karena udah gak ada buang air besar, dari emas menunjukkan rendahnya dunia besok di akhirat. Gitu. Ya, kalau nggak percaya yang satu barang-barang besok. Ya, kan gitu kan. Ya kan barang-barang boleh niatnya di surga kan. Mobil dari emas, Pak. Semua. Kenapa? Ada kendaraan. Al-Baqarah ayat 25. Semua hobi bapak-bapak hari ini besok akan Allah berikan di akhirat. Kullama ruziqu minha, ya. Mereka mengatakan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ketika Allah hidangkan semua makanan, semua kenikmatan yang ada di akhirat, mereka mengatakan, ini kayak punya saya waktu saya di dunia. Cuman bedanya terbuat dari apa tadi? Jadi sabar. Bersabarlah. Itu ya. Masya Allah. Mobil dari emas bayangin Pak. Iya kan? Kendaraan kereta yang kereta kencana yang nggak punya dari emas semuanya. Ding-ding semua dari emas semuanya. Luar biasa. Menunjukkan dunia itu nggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan apa? Akhirat. Allah cuma menyebutkan wal akhiratu khairul laka minal. Harus sadar bahwa akhirat itu tetap dimanapun lebih baik daripada
dunia. Ya. Dosa besar ke-54. Budak yang melarikan diri dari tuannya dan semisalnya. Budak hanya ada di ahlul Arab zaman dahulu. Kalau dikatakan semisalnya, yang ada adalah sekarang pembantu. Ya, bila pembantu yang sudah ada kesepakatan dengan majikannya dan tidak ada masalah, lari kabur dari tuannya, maka termasuk dosa besar. Wallahu alam itu. Menjelang lebaran kabur karena sudah dapat THR. Nggak balik lagi. Ya kalau ada perjanjian bukan kabur. Ya, kabur kan sudah. Nah ini termasuk, kasih tahu nih yang punya ya. Maka termasuk dosa besar. Gitu. Kata Nabi SAW, Ida abikol abdulam tuqballahu sholatun. Apabila seorang hamba lari dari majikannya, maka selama dia tidak kembali ke majikannya, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Itu ancamannya. Sudah dosa besar, sholatnya tidak. Selama dia kembali ke mana? Majikannya. Ini yang punya pembantu dicatat ini. Bukan untuk menakut-nakuti. Untuk mengajari. Supaya sadar diri. Dosa besar ke-55. Menyembelih untuk selain Allah seperti mengatakan dengan nama tuanku Syekh Fulan bin Bulan. Potong kambing dengan menyebutkan demi untuk Syekh siapa biasanya? Syekh Fulan bin Bulan. Itu termasuk dosa besar dan juga masuk kepada kesyirikan. Karena tidak ada satu binatang pun yang disembelih kecuali hanya untuk Allah. Bismillah. Bukan untuk selainnya. Dan ini ada yang memotong ini. Demi menyembelih, demi yang menjaga laut kidul. Yang menjaga gunung apa. Disembelih hewan tersebut dengan alasan tolak bala. Maka ini termasuk dosa besar. Yang ada setelah disembelih maka balanya justru semakin cepat datangnya. Bukan tertolak, tapi terbuka adabnya, gitu ya. Bikin rumah besar, potong kambing untuk raja jin siapa? Raja jin dikasih kepala kambing yang ngamuk, ya. Ya, pengennya semuanya. Kadang-kadang kalau bukan datang dari syariat itu gak jelas. Gak jelasnya di mana? Palanya ditanam, dagingnya dimakan, kan gak jelas. Kalau ditanya secara jujur, bener jin tuh makannya kepala kambing. Pasti jin yang benar juga nolak. Kata siapa makan saya kepala kambing? Anda menghina saya. Kan gitu kan. Kalau gak percaya coba ditanya Raja Jin. Ya gak mau, dia juga milih apa? Dagingnya Pak. Dari mana dalilnya? Kata Nabi SAW, tulang yang dimakan oleh kaum muslimin dengan membaca basmalah. Dan ketika menyembelih membaca basmalah, itu ketika dimakan oleh jin-jin membaca bismillah, maka tulang tersebut menjadi komplit seperti semula, menjadi daging yang sempurna. Artinya apa? Jin juga gak makan apa? Kepala kambing, makan apanya tadi? Dagingnya juga. Hanya jin yang usil aja yang makan apa tadi? Kepala. Jin yang gak ada kerjaan, jin yang miskin, makannya kepala kambing. Nah, sekarang kepala kambing sudah tidak murahan lagi, menjadi mahal ketika sudah masuk kepada dapurnya Pak Mamat di Islamic Tangerang. Gitu. Maka sudah menjadi kepala kambing yang harganya 200.000 satu kepala. Silakan. Gitu ya. Berapa? Oke ya. Jadi kan ya seperti itulah kira-kira. Jangan sampai jin itu dihina terus. Ya kenapa? Karena ada jin muslim, ada jin kafir. Kalau dihina di generalis, ya kan semua ke bawah. Padahal kata jin kunal muslim wa kunal kafir. Kata jin kami itu ada muslim, ada kafir. Hargai dong, hormati jin yang apa? Muslim. Jangan semua gara-gara jin. Ya jin yang mana? Yang suka bikin gara-gara itu jin yang gak bener Pak. Jin yang bener tuh kayak kita ngaji juga. Apa antum yakin di sini gak ada jin? Ada ikut ngaji, mungkin lebih banyak jinnya daripada antum. Iya, wallahi itu Nabi menjelaskan hal ini kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi, karena kamu gak melihat, kamu gak ngelihat ya.
Kamu lihat kenapa jin itu bisa mendengar dari arah berapa dan ikut duduk bersama siapa? Majlis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dimanapun majlis yang disebut nama Allah dan Rasulnya ikut bersama. Cuman alhamdulillah kita tidak dikasih, karena kalau antum melihat antum dukun. Gitu. Lebih banyak gitu. Seperti itu. Kata satu jengkal itu ada jin dan juga malaikat yang sedang bersujud kepada Allah. Dimanapun ada taklim itu ikut. Maka tidak selayaknya orang yang beriman merendahkan siapa? Jin. Karena jin dibagi dua. Kita rendahkan yang memang kafir, kita muliakan jin yang muslim. Jadi jangan semua tulang tuh makanan jin. Yang jin yang mana? Gitu kan? Masya Allah. Paham ya? Di sini. Jadi antum kalau bisa makan itu muliakan tulang itu ya jangan sampai dimakan juga. Bagi-bagi. Kenapa? Karena ada jin muslim. Satu, ketika antum menghargai makan tulang baca bismillah. Maksudnya dagingnya makan bismillah. Sekarang kan repot. Kadang-kadang tulang sudah Iya, yang dibikin tulang lunak. Ada ya? Ya artinya ya manusia itu memang serakah. Tulang aja sudah nggak dimakan lagi orang lain, malah dimakan karena tulang lunak. Ya. Bukan berarti jin nggak kebagian makanan, karena punya makanan dari yang lain. Dosa besar ke-56. Merubah patok-patok tanah. Merubah patok-patok. Wah ini tanah ini antum nggak kepikir kalau tanah masih harganya 1.000 rupiah. Tapi kalau tanah semeternya sudah kayak di Tangerang, nah ini kan provokasi setan untuk menggeser sedikit demi sedikit, yang penting jadi bukit itu ada itu. Ya, maka wanti-wanti. Termasuk dosa besar. Nabi katakan, la'ana laman dabaha biligorila, la'ana laman wayyara tuhumal ardi, la'ana laman kamahal a'ma anisabil. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah juga melaknat orang yang merubah patok batas tanah orang lain. Walaupun shibron, 1 jengkal, bukan meter. Shibron itu 1 jengkal. Maka Allah akan kalungkan 7 lapis tanah yang 1 jengkal itu pada hari kiamat. Itu waliyadzubillah ya. Hati-hati kalau bikin rumah tuh betul-betul mengukurnya. Ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini Pak Haji Jab. Masya Allah, barakallahu fiik. Kita lanjut Pak Haji. Baru sedikit Pak. Dosa besar ke-57. Mencela para tokoh sahabat. Mencela para tokoh sahabat. Ini mungkin antum Mbak, mencela itu banyak di antara kalangan Syi'i. Orang-orang Syiah itu mencela Abu Bakar, mencela Aisyah, bahkan bukan mencela, melaknat dalam doa-doa mereka. Ya, maka bila kita ketemu dengan orang-orang yang mencela para sahabat, lah kita harus mencela mereka, karena mereka mencela para sahabat. Apalagi yang dicela adalah as-sabiqun al-awwalun, apalagi yang dicela adalah khulafaur rasyidin, apalagi yang dicela adalah termasuk asyaratu min ahli jannah, termasuk 10 orang yang sudah dijamin masuk surga. Ini dilarang. Lihat di alinea yang kedua, 155. Muru bil istighfar li ashabi Muhammadin fasabbuhum. Mereka orang-orang yang kurang imannya diperintahkan agar memohon ampun untuk para sahabat Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka justru mencaci mereka, yaitu termasuk para Syi'i. Dosa besar ke-58. Mencela kaum Ansor secara umum. Nabi katakan, ayatul iman hubbul ansor wa ayatul nifaq bughdul ansor. Ciri seseorang punya iman mencintai sahabat Ansor. Dan ciri munafiknya seseorang membenci sahabat Ansor. Ansor itu kan gak banyak. Bahkan justru banyakkan muhajirin. Asbabul wurudnya kenapa ada namanya Ashabus Suffah ditampung di emperan masjid, karena Ansor sudah gak menampung muhajirin. Maka dengan demikian muhajirin lebih banyak daripada Ansor. Gitu. Tapi iman orang Ansor ini, 1 orang keimanan orang Ansor
dibandingkan dengan Jabal Uhud tidak ada apa-apanya. Masih lebih kuat, lebih besar, lebih berat tingginya Ansor. Ini bukan cerita Muhajirin. Ya, gitu ya. Di hadis lain, la yuhibbum ila mu'min wa la yubghidum ila munafik. Tidak ada yang mencintai Ansor kecuali orang mukmin dan tidak ada yang membenci orang Ansor kecuali orang munafik.